Hari ini tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah merasa terganggu ya, jadi dengan adanya sound yang terlalu Astagarin, polisi saat ini lagi usut dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT PLN. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kebaikan umur, kebaikan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Hari ini tim penyidik guys, dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah melakukan penggeledahan terhadap rumah dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal ini telah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK yaitu Fitroh Roh Cahyanto, dan juga ditambahkan informasinya lewat Ketua KPK yaitu Setio Budianto bahwa penggeledahan terhadap rumah Ridwan Kamil ini terkait dengan dugaan korupsi yang ada di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Sebelumnya pada pekan lalu KPK telah menyampaikan bahwa mereka telah mulai mengusut dugaan korupsi yang ada di Bank BJB. Dan lebih lanjut, Ketua KPK juga menjelaskan bahwa jika sudah ada aparat penegak hukum yang mengusut kasus yang sama, maka nantinya Direktur Penyidikan dari KPK akan melakukan koordinasi untuk membahas mengenai tindak lanjut terhadap dugaan korupsi di Bank BJB. Wah, kalian ingat nggak? Orang ini yang namanya Ridwan Kamil itu adalah mantan Gubernur Jawa Barat yang pernah mengatakan bahwa yang berpidato tuh di hadapan orang banyak, yang mengatakan bahwa Putrajaya itu di sana sepi, bandar yang gagal, ini itu gini. IKN tidak mau seperti itu, mau IKN mau ini beda dengan IKN ini. Pret, sekarang apa? Kena azab loh, kena azab. Astagfirullah, ternyata dia bela-belain, dia membela waktu itu kan masih Jokowi ya, masih Jokowi. Dia membela mati-matian Jokowi, ternyata ingin berlindung dari korupsinya agar tidak dihukum. Waduh, ini masih ini ya, dugaan ya, masih dugaan. Tetapi biasanya orang yang diduga korupsi dan udah digeledah rumahnya sampai KPK ya datang ke rumahnya, itu biasanya tidak lama lagi akan menjadi tersangka. Itu artinya KPK sudah menemukan bukti-bukti biasanya gitu ya. Ya. Kita berlanjut aja guys ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. merasa terganggu ya, jadi dengan adanya sound yang terlalu besar dengan suara yang keras, mereka melaporkan kepada kami merasa terganggu. Untuk itu silahkan untuk saat ini dikecilkan suaranya. Ngakunya mau bangunin orang sahur, polisi tegur, masuk akal nggak? Harusnya tadarus istirahat. Disebutnya di Indonesia itu sound horek. Jadi bawa lori kecil tuh, pick up kalau di sana ya, bawa itu terus mic-nya atau sound systemnya itu diletak di atas itu, lalu keliling kampung itu mengganggu banget sih, bener mengganggu sih. Siapapun pasti ya nggak terima lah gitu ya, apalagi di perkampungan. Kalau di sini di rumah-rumah teres gitu, coba bayangin di rumah-rumah teres ada orang bawa sound system seperti itu, terus pakai volume yang kencang,
yang laju, yang keras gitu. Coba bayangin, pasti juga akan marah, siapapun pasti akan marah gitu. Boleh bangunin sahur, cuman ada batas-batasnya yang harus dihormati lah. Karena kalau kehidupan di kota, karena walaupun di Indonesia juga sama ya, di Jember apalagi ya, di Jember juga ada di mana di tempat itu ada orang non muslim yang harus juga dihormati. Ya bener, kita mayoritas di sana dan ini adalah ibadah kita, tetapi harus kita menghormati juga gitu, menghormati juga agar jalinan silaturahmi antar umat beragama itu terjalin, tidak saling mengganggu gitulah. Ini sampai ditegur sama polisi ini karena sudah keterlaluan, sudah terlalu, kata Rhoma Irama itu. Kalian paham kan? Sound horek itu apa? Itu yang gitulah. Gua nggak tahu kalau bahasa Melayunya itu apa itu. Ya pokoknya itulah sound system itulah. Kita berlanjut aja guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Astaga, polisi saat ini lagi usut dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT PLN yang merugikan negara 1,2 triliun rupiah. Ini kayak proyek yang mangkrak gitu dan gak dikerjakan, bahkan sudah mangkrak sejak tahun 2016 teman-teman. Gila sih, kasus korupsi ini gak berhenti terbongkar. Ini nunjukin kalau selama ini banyak yang gak beres. Bener banget, dan itu baru terbongkar di era saat ini kan. Beberapa lembaga satu-satu kena semua, dan itu bakal ada lagi pembongkaran selanjutnya. Salah satunya adalah PLN. Jadi polisi ini selidiki dugaan PT PLN yang lakuin korupsi. Jadi singkatnya, PT PLN itu pernah buat proyek pembangkit listrik tenaga uap di daerah Kalimantan Barat. Itu dilakukan di tahun 2016 ke bawah. Nah, tapi di tahun 2016 proyek itu mangkrak, gak dikerjakan lagi. Wah, negara rugi 1,2 triliun rupiah. Gimana tanggapan dari PT PLN atas dugaan ini? Nah, beruntungnya komisaris independen dari PLN, yaitu Pak Andi Arief, ia ngomong kalau PLN akan bersikap kooperatif kalau diminta data-data. Nah, tapi masalahnya Pak Andi ini juga belum beberkan detail kasus, waktu kejadian, dan potensi kerugian. Nah, ini yang dibanggakan oleh itu kawan-kawannya si Kokori itu, sama Wan Winor, sama Kokori, sama kawan-kawannya itu semuanya dibangga-banggain. Katanya iya memang benar, Indonesia itu memang membangun pembangkit listrik tenaga uap ya di Kalimantan. Kan dibangga-banggakan tuh sama kawan-kawannya Kokori sama Kokori gitu kan ya. Ya bener kan, dibangga-banggakan, dikuar-kuarkan gitu kan ya. Sudah membangun ini, bangun itu. Sebentar lagi Indonesia sudah tidak mau listrik dari Malaysia gitu ya. Kan gitu kan. Ternyata dari 2016 itu sudah mangkrak dan sekarang masuk ke jurang korupsi semuanya. Dan gak jalan tuh proyek sampai sekarang. Dan kabarnya sekarang guys ya, pemerintah provinsi di Kalimantan itu menambah lagi daya atau menambah kekuatan listriknya, karena sudah di Kalimantan itu menambah kebutuhannya, jadi juga nambahlah untuk pemasukannya ke Kalimantan gitu. Dari Sarawak ke Kalimantan gitu guys. Mau nambah, bukan mau dicabut. Mau nambah daya itu. Ini yang kalian banggakan, udah mangkrak dari 2016. Yang buat kalian keluar tuh. Mana Kokori? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut. Ramadan. Saya sebagai warga Indonesia malu dengan video yang ini. Oke. Cuman di Indonesia atau orang bilang Konoha saja yang terjadi begini. Sini saya kasih tahu. Ya, negara Malaysia adalah negara Islam. Tapi asal kamu tahu saja, di sebelah masjid ada gereja, di sebelah gereja ada tokong, di sebelah tokong ada itu vihara. Di sini aman-aman saja. Tidak ada yang bilang, kau tak bisa sembahyang, kau tak bisa begini. Tidak ada satu case pun selama saya tinggal di sini, tidak ada. Dan saya salut sama negara Malaysia. Toleransinya itu tinggi sekali. Betul. Ada satu tempat itu dekat mau pergi Sekinjang, ada satu situ lorong.
Betul-betul, saya punya videonya tahun lalu itu sempat viral juga. Sebelahnya masjid, terus depannya gereja Katolik, terus samping gereja itu tokong, samping gereja samping tokong itu ada Viara, tempat yang Tamil mereka sembahyang. Oh, kuil. Saya tidak habis pikir Indonesia, sampai kapan? Lagi bulan puasa, seharusnya itu harus sabar, mulut, lidah dikunci. Itu. Tapi ini, pandangan orang luar bagaimana tentang ini? Saya sebagai negara sendiri saja malu, orang Indonesia saja malu. Apalagi negara-negara tetangga yang melihat ini miris, malu. Kismin agak terlalu, entah saya omong nanti dikecam pula. Tidak habis pikir. Semoga lah suatu saat nanti bisa damai. Kau berdoa sama saja, sayang-sayangku, berdoa pun nanti mati pun ditanam juga. Mati pun masuk dalam tanah. Kau cuma menumpang di bumi ini. Apa salahnya saling menghormati, saling toleransi, menghormati agama yang lain. Yang penting dia tidak kacau kau, sudah mah. Tapi ini bikin sampai keluh. Saya berkeluh kesah karena saya lihat bukan cuma 1-2 kali, banyak. Muak tengok lihat ini yang terjadi begini. Ya, kejadian-kejadian seperti ini tuh bukan 1-2 kali aja di Indonesia tuh terjadi gitu ya. Orang dimana yang selalu berbicara tentang toleransi beragama, toleransi beretnis. Ternyata kita tidak sadar bahwa di tempat kita sendiri itu tidak tahu apa itu artinya tentang toleransi. Padahal Rasulullah menyuruh kita untuk tidak mengganggu siapapun, agama apapun. Rasulullah itu tegas. Bahkan kalau bisa berikan mereka makan. Suruh menyayangi kita sama Rasulullah. Kan gitu, guys. Di sana itu yang teruk lagi kalau ada pembangunan seperti gereja, vihara atau tempat ibadah non-muslim gitu. Itu sangat sulit mengurus izinnya gitu. Sangat sulit mengurus izin dari tempat-tempat ibadah tersebut gitu. Itu sudah jadi pengetahuan umum ya. Orang awam sudah tahu semuanya. Jadi kalau kita berbicara toleransi, kita harus belajar sama Malaysia. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.